Yang penting ini juga, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian sudah berani menyatakan bangkit, bergerak, hancurkan tirani. Jadi kontrak atau pinjaman itu terikat dengan BUMN milik China, yang itu mengharuskan penggunaan input dan tenaga kerja Cina. Nah, jadi kalau kita mempersoalkan kenapa banyaknya tenaga asing atau tenaga China yang masuk ke Indonesia, karena memang itu adalah menjadi syarat di dalam investasi yang digelontorkan oleh dia, baik ke Asia, ke Afrika, bahkan ke Latin Amerika, termasuk di Indonesia. Maka ketika ada investasi Cina ditanamkan di Indonesia, maka dia juga akan membawa tenaga kerjanya ke Indonesia. Jelas-jelas Omnibus Law itu adalah kebijakan bajingan tolol, kawan-kawan sekalian. Aliansi Aksi Sejuta Buruh, bergerak, hancurkan tirani, lawan, lawan, lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, dan ini satu kehormatan bagi saya diberikan kesempatan untuk memberikan pesan solidaritas atau kata sambutan solidaritas di acara yang sangat luar biasa, yaitu acara penting. Saya kira ini setengah kongres ya Pak Jumhur ya, yang sangat luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, hadir dari Aceh sampai dengan Papua. Untuk itu berikan aplaus yang meriah buat kita semua. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, perkenalkan lagi, saya Rudi Habedaman, saya Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya kira saya penting menyampaikan pesan, atau pesan saya ini saya beri judul SPSI ini bukan SPSI yang dulu. Setuju tidak? Jadi SPSI yang ini bukan SPSI yang dulu. KSPSI yang ini adalah beda dengan SPSI yang ini dan yang itu. Hidup Pak Jumhur. Setuju tidak? Kalau setuju teriakan lagi, SPSI, SPSI maju, SPSI jaya. Kenapa Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian saya mengatakan SPSI yang ini beda dengan SPSI yang ini dan itu? Setahun terakhir ini ya, saya secara organisasi dan pribadi banyak bergaul dengan kawan-kawan pimpinan pusat dari KSPSI yang dipimpin oleh Pak Jumhur Hidayat dan Pak Arif Minardi. Memang judul itu pantas saya berikan kepada kawan-kawan sekalian. Pertama, dalam forum ini saja Bapak Ibu sekalian sudah berani meneriakan kelas buruh Indonesia sebagai pemimpin pembebasan. Yang kedua, dalam forum yang megah ini juga, yang penting ini juga, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian sudah berani menyatakan bangkit, bergerak, hancurkan tirani. Itu adalah bukan kata-kata yang biasa Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Ya, itu adalah satu yang luar biasa. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, SPSI itu sejak lahir ini tidak bisa dipungkiri dalam catatan sejarah bahwa SPSI dilahirkan adalah bagian penting dari kekuatan Orde Baru menjadi serikat buruh tunggal, menjadi serikat buruh yang dikendalikan oleh penguasa Orde Baru pada saat itu, bahkan menjadi alat kepentingan kekuasaan, begitu juga menjadi alat kepentingan kekuasaan, dan itu berlangsung cukup lama. Maka kawan-kawan sekalian, seperti GSBI lahir di tengah-tengah gerakan buruh Indonesia, itu juga menyatakan diri pada saat itu adalah sebagai antitesis
dari keberadaan SPSI yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak berani tegak berdiri berjuang untuk kaum buruh Indonesia. Tapi hari ini kawan-kawan sekalian sebagai para pimpinan daerah, para pimpinan cabang, para pimpinan federasi, serikat pekerja anggota, bahkan seluruh anggota mesti bangga dengan kebangkitan KSPSI saat ini. Hanya KSPSI kawan-kawanlah yang teguh berdiri, tegak, maju di depan, berjuang keras menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Betul tidak? Beda dengan SPSI yang sebelah. Saya nggak sebutin namanya ya. Ya, kawan-kawan sudah tahu semua pasti ya. Bahkan berdiri di depan mewakili kepentingan Presiden Republik Indonesia, mewakili kepentingan pemerintah, mewakili kepentingan DPR yang bersekongkol melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja yang jahanam. Jelas-jelas Omnibus Law itu adalah kebijakan bajingan tolol kawan-kawan sekalian. Maka kawan-kawan patut berbangga bahwa kawan-kawan menjadi kekuatan. Walaupun masih disayangkan, tetapinya kenapa? Kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, dari pusat sampai ke tingkat PUK belum sami'na wa atokna. Nah itu kalau kata Pak Daeng ya. Jadi SPSI kawan-kawan sudah menjadi pelopor di depan. Bahkan ketua umum kawan-kawan sekarang memimpin satu aliansi besar di Indonesia, satu aliansi persatuan serikat pekerja, serikat buruh di Indonesia, dan paling diperhitungkan di Republik ini saat ini, yaitu aliansi aksi sejuta buruh kawan-kawan sekalian. Dan cukup mewarnai, memberikan gagasan-gagasan cemerlang di dalam persatuan dan pergerakan kaum buruh Indonesia kawan-kawan sekalian. Jadi penting bagi kawan-kawan sekalian, tugas kita memang berat, tugas kita memang tidak gampang. Maka Rakornas ini adalah bagian konsolidasi dari organisasi kawan-kawan sebagaimana tema yang disampaikan atau tema yang ditetapkan, membangun soliditas dan solidaritas seluruh anggota KSPSI. Bahkan saya mengajak bukan hanya soliditas dan solidaritas di kalangan anggota KSPSI, tapi bagaimana kita membangun, menguatkan solidaritas di antara sesama kelas buruh dan seluruh rakyat Indonesia. Seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, kelas buruh adalah pemimpin pembebasan. Kaum buruhlah seharusnya yang memimpin perubahan di negeri ini. Kekuasaan itu jangan diserahkan lagi kepada para tuan tanah, kepada para kapitis birokrat, kepada oligarki yang rakus, tapi kitalah sebagai kelas yang paling maju, yang paling modern, yang harusnya memimpin negeri ini kawan-kawan sekalian. Dan kawan-kawan SPSI sesungguhnya memenuhi syarat. Saya yakin jumlah anggotanya tidak kurang dari 3 juta saat ini. Betul Pak Jumur? Atau lebih? Berapa Pak anggotanya sekarang? Banyak katanya. Kata Pak Jumur banyak katanya. Saya yakin lebih dari 3 juta anggota kawan-kawan. Cuma tadi persoalannya kita belum sami'na wa atokna. Termasuk dalam gerakan kita menolak Omnibus Law, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Ya. Bayangkan kalau anggota KSPSI yang 3 juta ini, bahkan ditambah dengan federasi-federasi yang lain yang tergabung di dalam ASB, kita satu komando, satu gerakan, saya kira dalam waktu hitungan jam Omnibus Law bisa dicabut. Yakin gak Bapak Ibu kawan-kawan sekalian? Bahkan bukan hanya Omnibus Law yang dicabut Bapak-bapak Ibu sekalian, para pembuat Omnibus Law juga bahkan akan minggir di tengah-tengah barisan kita. Ya, sekalian nanti kita cabut. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian yang saya hormati, karena Omnibus Law itu sekarang harus betul-betul menjadi sentral perlawanan gerakan buruh Indonesia.
Omnibus Law ini adalah undang-undang yang paling jahat dalam sejarah peraturan atau hukum yang ada di Indonesia, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan sekalian gak usah ragu, jangan lagi bimbang menyatakan diri kita untuk menolak dan menuntut Omnibus Law itu dicabut. Karena Omnibus Law itu sesungguhnya betul-betul diarahkan untuk memberikan layanan terbaiknya bagi investasi para modal asing dan juga para pengusaha dan tuan tanah komprador di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Bahkan lebih mudah, Bapak Ibu sekalian, dalam perkembangan sekarang Omnibus Law itu memang kecenderungannya itu diarahkan bagaimana memberikan fasilitas kepada investasi China terutamanya, kawan-kawan sekalian. Dan ini yang paling bahaya, Bapak Ibu sekalian. Kita kaum buruh akan sangat mudah menjelaskan bagaimana watak dan perilaku daripada kapitalis yang dipimpin atau imperialis yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Tapi beda Bapak Ibu dengan kapitalis atau imperialis yang dipimpin oleh Cina. Banyak kalangan intelektual mengatakan Cina itu bukan kapitalis, Cina itu bukan imperialis. Cina masih disebut oleh banyak kalangan adalah negara komunis atau sosialis katanya. Padahal Bapak Ibu sekalian, saat ini Cina tidak lagi sebagai negeri sosialis, apalagi sebagai negeri komunis. Tapi Cina mutlak sudah menjadi negeri kapitalis, bahkan sudah menjadi imperialis. Dalil-dalilnya bisa saya jelaskan, tapi tidak dalam kesempatan ini karena waktunya pasti panjang. Cuma Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Investasi Cina itu lebih berbahaya, lebih rakus, lebih brengsek daripada investasi atau hutang yang diberikan oleh negeri-negeri kapitalis lain. Saya mengutip satu hasil riset kajian yang dilakukan oleh Profesor David dari Iowa University di Amerika Serikat, kawan-kawan sekalian, terkait dengan investasi atau hutang Cina itu. Yang pertama, syarat-syarat untuk investasi itu adalah lebih ketat dibandingkan dengan Bank Dunia atau World Bank atau lembaga-lembaga keuangan internasional lain. Jadi syarat investasi yang diberikan oleh investasi Cina itu syaratnya lebih ketat dibandingkan dengan investasi dari Bank Dunia atau lembaga-lembaga keuangan internasional yang lainnya. Contohnya kawan-kawan sekalian, bahwa suku bunganya lebih tinggi dibandingkan investasi-investasi di negara lain. Yang kedua adalah periode pengembalian lebih pendek. Ya, jadi ngutang itu periodenya lebih pendek, Bapak Ibu sekalian. Ketiga, kontrak itu dirahasiakan dari publik. Kalau investasi-investasi dari China itu sulit kita temukan, Bapak Ibu sekalian. Itu dirahasiakan kepada publik. Beda dengan investasi-investasi dari negara lain, termasuk berapa jumlah nilainya, siapa saja dan sebagainya, mudah kita bisa temukan. Tapi China itu betul-betul adalah diproteksi terhadap kepada publik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pinjaman itu sangat terikat pada kontrak dengan perusahaan milik negara Cina. Jadi kontrak atau pinjaman itu terikat dengan BUMN milik China, ya, yang itu mengharuskan penggunaan input dan tenaga kerja Cina. Nah, jadi kalau kita mempersoalkan kenapa banyaknya tenaga asing atau tenaga China yang masuk ke Indonesia, karena memang itu adalah menjadi syarat di dalam investasi yang digelontorkan oleh dia, baik ke Asia, ke Afrika, bahkan ke Latin Amerika, termasuk di Indonesia. Maka ketika ada investasi Cina ditanamkan di Indonesia, maka dia juga akan membawa tenaga kerjanya ke Indonesia. Bahkan ditemukan oleh kawan-kawan sekalian. Jadi jangan kaget Bapak Ibu sekalian, banyaknya tenaga kerja asing China ke Indonesia itu karena memang disyaratkan di dalam kontrak, dan paling utama adalah difasilitasi oleh negara kita, oleh pemerintah kita. Jadi jangan salahkan buruh Cinanya, tapi salahkanlah yang membuat kebijakan di Republik ini. Karena waktu kita pendek, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi
Saya secara pribadi dan organisasi mengucapkan selamat dan sukses untuk Rakornas kedua diperluas KSPSI. Semoga Rakornas ini menghasilkan keputusan-keputusan penting yang berkhidmat kepada anggota dan kelas buruh Indonesia. Karena organisasi yang berkhidmat kepada anggotalah, kepada kelas buruhlah yang akan memberikan hasil yang langsung dirasakan oleh kaum buruh. Bukan organisasi yang berada di bawah ketiaknya rejim, bukan organisasi yang berada di bawah ketiaknya para kapitalis. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk Rakornas kedua diperluas. Nah, ini saya mohon waktu sedikit. Kalau diperluas itu pasti ada hal-hal penting, ya, hal-hal urgen yang menyangkut kehidupan kaum buruh, bahkan bangsa ini, yang mungkin akan dibahas oleh kawan-kawan. Semoga sukses. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Hidup buruh, SPSI, SPSI, SPSI.